Siapa sih yang tidak kenal Raja Ampat? Yang secara awam orang ngelihatnya seindah itu, yang orang kenalnya area pariwisata, masih tetap ada upaya penambangan di sana. Padahal di aturannya udah jelas nggak boleh ada penambangan. Bahlil Lahadalia disambut protes dan pembentangan spanduk Save Raja Ampat oleh aktivis di Bandara Udara Domine Edward Osok di Sorong, Papua Barat Daya. Seperti kamu, kami juga sangat marah melihat bagaimana tempat yang mendapat julukan sebagai surga terakhir sedang dihancurkan hanya demi keuntungan sesaat dan kepentingan golongan tertentu. Itu istilahnya lautnya kotor atau terimbas dari pasir-pasir atau tanah-tanah dari proses penambangan itu. Dan ini adalah gambar-gambar terakhir. Jadi mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air dalam menyikapi berbagai informasi. Sementara pelaku wisata meminta pemerintah serius menjaga kelestarian alam di kawasan Raja Ampat. Ya Allah, tenang kali kepalaku ya. Naskah tuntas, beres semua. Tifa, lu pasti kenal deh nih. Kenal gak sih sama si ini aktivis yang Greenpeace? Kau bisa kasih aku kesempatan untuk tenang ya. Naskah aku udah tuntas. Ubun-ubun aku masih berdenyut. Kau memanggil, membuat aku terpancing untuk berpikir. Nah, apa sih? Baru juga manggil dikit. Ya apa? Kau mau nanya apa lagi? Ini aktivis Greenpeace yang ditangkep. Yang Save Raja Ampat itu, tau gak? Aktivis. Oh, yang Masik Baldamanik. Iya. Ya kenapa emang ya? Kenal lah, itu aku pernah ketemu dia. Pertama kali itu ada event jelang pemilu 2024. Dan kayaknya abis itu belum jumpa lagi. Nah, dari situlah munculnya video-video viral itu. Balik lagi, waduh, Mas Iqbal nih, kayak gitu. Dan berapa kali diundang juga tuh sama tim kita buat ngobrol di program-program buletin, program-program daily kita. Diskusi-diskusi, dialog-dialog juga di situ. Ngomongin soal yang dia protes itu. Wow, seru banget. Jelas lah. Ceritain. Nggak gini ya, weh. Nggak, bentar nih. Aku tiap duduk di sini, kau selalu bertanya hal dari nol. Minta cerita dari awal. Kerja kita kan sama ya, industri kita kan sama ya. Astagfirullahaladzim. Berdenyut lagi ubun-ubun aku. Ku lapor bos kau. Ya udahlah, sini, gua kasih tau. Video yang kau lihat tadi itu lanjutan cerita dari heboh-heboh di media sosial tagar Save Raja Ampat. Waktu itu tulisannya Save Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Nah, mulai dari situ maraklah banyak orang membuat story atau feeds di media sosial, utamanya kan kalau aku aktifnya di Instagram kan, dan itu makin ramai orang-orang bilang Save Raja Ampat, Save Raja Ampat. Itu mulai dari sana. Cerita berlanjut saat ada event di Jakarta. Waktu itu eventnya dihadiri langsung sama Wakil Menteri Luar Negeri, Pak Arif Hafasugro-Seno. Nah, eventnya itu namanya, bentar aku buka catatan aku. Itu Indonesia Critical Minerals Conference and Expo. Itu lokasinya di sebuah hotel mewah di Jakarta. Nah, di sana dia lagi paparan tuh, lagi menyampaikan statement di hadapan para narasumber, para tamu undangan yang ada di sana. Tiba-tiba ada 3 aktivis Greenpeace tambah 1 perempuan asal Papua berorasi di tengah-tengah dia si Wamenlu ini lagi menyampaikan statement. Orasi meminta untuk di-stop upaya hilirisasi atau penambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Sampai bawa spanduk, persis kayak yang kau lihat tadi itu videonya. Sampai bawa spanduk kan dia. Ada alat peraga di situ. Semangatnya adalah minta di-stop, hentikan upaya penambangan nikel di Raja Ampat itu tadi. Di tengah-tengah itu mereka orasi, kan keganggu si Wamenlu ini saat berorasi itu. Akhirnya dibawa lah sama petugas keamanan setempat, diamani, ditangkap buat memastikan area saat itu, karena acara masih berjalan, tetap bisa kondusif lagi lingkungannya. Kondisi dari diskusi itu. Awal mulanya kan peristiwa dari sana. Jadi akar masalah sampai mereka melakukan aksi itu gara-gara apa? Jadi Greenpeace ini mengutarakan keresahan mereka karena penambangan nikel yang berlangsung di Raja Ampat itu masuk teritorinya di Papua Barat Daya. Itu kan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada keresahan penambangan yang ada di sana memicu kerusakan lingkungan. Nah, analisisnya Greenpeace waktu itu ada penambangan nikel di 3 pulau. 3 pulaunya itu ada
ada di Pulau Gak, terus ada Pulau Kawe, sama Pulau Manuran. Dan area yang dipakai untuk penambangan itu hitungannya 500 hektar. Dan itu mengganggu, membabat habis area hutan sama vegetasi-vegetasi alam khas yang ada di Raja Ampat itu. Nah, itu yang menjadi dasar kekhawatiran mereka. Penambangan mengganggu ekosistem yang ada di sana. Dan kau paham kan, area Raja Ampat ini area wisata. Lingkungannya bagus. Kau tengoklah di foto-foto IG orang-orang kalau datang ke Raja Ampat. Bersih, lingkungan bagus, langitnya cerah, lautnya bagus ya enggak? Bagus semua, cantik semua. Nah, ada kekhawatiran di sana. Kalau kemudian itu tetap dilanjutkan, selain karena hutannya dibabat untuk penambangan itu, limpasan tanah yang ada di area yang terbabat itu, ibaratnya gini bahasa gampangnya, pasir-pasir yang ada di pulau itu yang terimbas dari upaya penambangan itu kan turun ke laut tuh. Laut yang udah secantik itu jadi keruh, jadi kotor, ngerusak terumbu karang ada di sana, ekosistem lautnya juga ikutan terganggu. Itu yang dikhawatirkan sama teman-teman Greenpeace itu, dan dari sanalah kemudian kekhawatiran mereka muncul, orasinya dilancarkan. Dan itu pun akhirnya menjadi narasi yang makin kuat muncul di media sosial. Apapun lah platformnya itu disuarakan, sampai tagar Save Raja Ampat sempat jadi trending juga beberapa kali di media sosial. 3 pulau tadi ku bilang kan, ada Pulau Gak, ada Pulau Kawe, ada Pulau Manuran. Nah, pulau-pulau kecil lainnya pun kalau menurut Greenpeace ini ada kekhawatiran juga bakal ikut ngefek, akan ikut terancam kondisinya, lingkungan keaslian alamnya bakal ikut terganggu. Ada 2 pulau, 2 pulaunya itu pulau apa ya? Pulau Batang Pele dan sama Pulau Manyaifun. Nah, 2 pulau itu posisinya sebelahan sama area yang dijadikan lokasi penambangan. Jaraknya itu berapa ya? Kurang lebih 30 kilo dari gugusan area Piainemo, area yang jadi wilayah wisatanya Raja Ampat di sana. Dan itu dianggap sangat berbahaya untuk lingkungan sekitar. Semata karena lingkungan. Itu yang jadi kekhawatiran, makanya mereka berorasi saat itu. Pulau Piainemo itu yang terkenal, yang kalau misal lo searching Raja Ampat pasti keluar yang ada yang visual yang cantik yang aku bilang tadi itu. Itu bener ya? Iya. Bagian dari situ. Itu yang dikhawatirkan sama teman-teman Greenpeace. Gila, gue kayak mau lihat fotonya aja gue udah pengen banget ke situ ya. Apalagi aku belum pernah ke Raja Ampat, pengen gitu loh. Kenapa mereka menambang Raja Ampat? Kenapa? Bukannya udah ada aturannya secara hukum? Sebenarnya gini kalau aturan udah ada. Nah, area yang jadi tempat penambangan di Raja Ampat itu masuk satu di antara total 520.000 hektar tambang nikel yang tercatat di seluruh Indonesia. Itu catatan pemerintah. Dan kebanyakan itu area tambangnya ada di wilayah Indonesia Tengah sama Indonesia Timur. Kalau di Indonesia Tengah itu ada di kawasan Sulawesi Selatan ada, Sulawesi Tenggara ada, Sulawesi Tengah ada. Kalau di timur itu ada Maluku Utara sama Papua, termasuklah yang di Raja Ampat itu tadi. Maluku tuh ada di Pulau Obi, seingat aku ya, di Pulau Obi, ada di Pulau Gak yang ku bilang tadi, itu masuk dalam kawasan di Pulau Papua, persisnya di kawasan Papua Barat Daya. Pulau Gak ini ada potensi alam yang benar-benar besar, nggak cuma nikel, tapi ekowisata, terus area hutan tropis. Jadi betul-betul alamnya itu tuh seindah itu, Wak. Ya kau paham lah kan, dengan foto-foto itu aja sangat tergambar bahwa kekayaan alamnya udah sebanyak itu, keanekaragaman hayatinya udah sebanyak itu. Dari sana ada kekhawatiran yang tadi ku bilang, plus sudah ada penelusuran juga sebetulnya dari Harian Kompas waktu itu, ekspedisi tahun 2021, ekspedisi Tanah Papua tahun 2021 dilakukan oleh teman-teman Harian Kompas. Di saat itu mereka menemukan posisinya persis di area Raja Ampat, persis di Pulau Gak juga ada indikasi kerusakan lingkungan dari aksi ataupun upaya penambangan nikel yang ada di situ. Efeknya tuh dipandang cukup beragam lah. Jadi ada sudah ada indikasi sejak lama sebetulnya, terutama teman-teman Harian Kompas sudah mencatat itu sejak lama. Siapa yang memegang hak dari izin usaha pertambangannya itu? PT-nya namanya PT Gak Nikel. PT Gak Nikel ini setelah aku telusuri itu bagian dari anak usahanya PT Aneka Tambang Antam. Nah, itu kan Antam BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Walaupun secara kepemilikannya 25%, 75%-nya itu milik perusahaan Australia, namanya itu Asia Pacific Nickel, itu namanya. Nah, 75% mereka yang punya, perusahaan Australia, 25%-nya punya Antam. Dan prosesnya itu disebut sudah lama, proses untuk eksplorasi tambang sampai akhirnya mereka bisa produksi nikel di Pulau Gak itu udah dari tahun 80-an, bahkan tahun 98 mereka udah ngantongin izin buat eksplorasi. Izin eksplorasi dulu tahun 98 tuh. Baru lanjut mereka bisa produksinya di tahun 2017. Udah dapat izin tuh, mereka akhirnya bisa nambang nikel di situ. Luas areanya itu 13 ribuan hektar. Dan itu izin tahu sampai kapan kira-kira menurut kau? 2030? Lebih lama lagi.
Serius. Serius. Berapa lama kira-kira? 2040. Ku tambah 7, 2047. Jadi saat mereka udah dapat izin buat produksi itu, sampai 2047 mereka bisa eksplorasi dan produksi hasil nikel dari penambangan yang sudah mereka lakukan. Artinya perusahaan ini dapat konsesi 2 kali lipat lebih gede dari luas seluruh daratan pulau yang ada di tempat mereka eksplor itu. Itu baru masalah dasarnya mereka sampai dapat izin tambang di sana. Secara aturannya itu kalau udah kuulik-ulik, sebetulnya kan udah ada secara jelas dan terang benderang menurut aku diatur dalam Undang-Undang PWP 3K. Undang-Undang PWP 3K itu penjabarannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, di situ sesungguhnya kalau kita lihat lagi di pasalnya sudah ada arahan bahwa pulau-pulau kecil itu hanya bisa dipakai untuk konservasi. Diklat itu pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan alias litbang, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, plus industri perikanan, ditambah lagi ada pertanian organik juga diatur di situ, peternakan, pertahanan dan keamanan negara. Nggak ada kan pertambangan di situ? Malah pertambangan di bagian larangannya, pasal yang mengatur larangan untuk melakukan kegiatan yang ada di pulau-pulau kecil. Di situ dijelasin bahwa dilarang secara langsung atau tidak langsung melakukan penambangan apa aja? Penambangan pasir, penambangan minyak dan gas, dan penambangan mineral yang ujung-ujungnya bisa berimbas pada kondisi lingkungan yang ada di sana, memicu kerusakan lingkungan yang ada di situ. Tapi yang juga menjadi perhatian dalam aturan itu, sudah ada lagi aturan rigidnya bahwa area dalam luas tertentu, kalau pulau kecil itu aturannya itu luasnya kira-kira, sebentar aku intip dulu catatanku. Jadi di aturannya itu dia udah dijelaskan untuk pulau yang luasnya sama dengan atau kurang dari 2.000 km persegi, kira-kira 200.000 hektar, itu nggak boleh ada aktivitas tambangnya. Undang-undang lo yang ngomong, undang-undang lo yang bicara di situ. Nah, disitulah kemudian berkelindan lagi isu ini. Ini kenapa kok tetap diterusin? Kemana nih pemangku kepentingan terkait, pemangku kebijakan terkait kemana aja? Kok bisa pulau kecil yang secara awam orang ngelihatnya seindah itu, yang orang kenalnya area pariwisata, masih tetap ada upaya penambangan di sana? Padahal di aturannya udah jelas nggak boleh ada penambangan, gitu loh. Akhirnya singkat cerita sampai ada kasus ini, ada 4 perusahaan yang ternyata sudah mengantongi izin dari pemerintah untuk melakukan aktivitas tambang. 4 perusahaan itu kalau aku catat sebentar, aku intip dulu. Jadi ada 4 perusahaan yang bisa beroperasi untuk tambang di situ. Yang pertama ada namanya PT Anugrah Surya Pratama. Dia dapat eksplorasi luasnya itu 1.173 hektar, Pulau Manuran dia. Ada PT Mulia Raymond Perkasa 2.000-an hektar di Pulau Batang Pele, PT KW Sejahtera Mining itu di Pulau KW 5.000-an, hampir 6.000-an hektar. Ada PT Nurhan juga wilayah 3.000 hektar di Pulau Waigeo. Sementara lagi, itu kan tadi aku sebut ada undang-undang tuh. Ada juga putusan MK, bos. Putusan MK yang juga mengatur bahwa pulau kecil itu tidak boleh ada aktivitas pertambangan di situ. Itu putusan MK tahun 2023, nomor 35 tahun 2023 yang menegaskan tidak boleh ada aktivitas pertambangan di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Makanya dari situ berkelindanlah cerita ini, dan ujung-ujungnya ditambah lagi dengan ada PT Gag Nikel itu yang masih beraktivitas sampai sekarang. Jadi total ada 5 perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di pulau kecil di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kayak gitu kira-kira. Berarti kan Pulau Gak itu termasuknya pulau kecil kan? Iya, jatuhnya pulau kecil. Kenapa ditambang? Lagian kan Raja Ampat kan terkenal sebagai destinasi pariwisata Indonesia. Itu dia yang berkali-kali kita bahas. Orang luar negeri kan pasti ngeliat Raja Ampat, Indonesia kayak, wow, itu Raja Ampat jadi salah satu destinasi. Dan Pak, turis-turis mancanegara kebanyakan kan juga pada main ke sana toh. Nggak cuma Bali tapi juga ke sana. Betul. Nah, bukannya kalau ada pertambangan gitu akan merusak ekosistem lautnya? Nah, itu dia. Masalah dampak ini sebetulnya banyak sisi yang dilihat. Tadi kan kalau dari teman-teman Greenpeace bilangnya ini masalah ekosistem lingkungan juga akan berpengaruh. Dari teman-teman pemantau atau pemerhati pariwisata juga bilang, area Raja Ampat itu, kau harus tahu bahwa 75% jenis terumbu karang seluruh dunia, 75% seluruh dunia, terkumpul di mana? Raja Ampat itu. Kau bayangkanlah sebegitu kayanya keanekaragaman hayati kita, terutama biota laut kita yang ada di sana. Disitulah dasarnya banyak orang yang akhirnya bersuara, tolong jangan lanjutkan ini penambangan. Jangan diteruskan pertambangan nikel ini. Jangan kasih izin lagi lah buat yang lain-lain itu. Kalau pulau udah dapat izin, jangan diterusin. Karena akan mengganggu ekosistem laut. Gak cuma yang di darat di area pulau itu, yang terimbas limpasan dari tanah-tanah yang hasil pertambangan yang terus turun ke laut. Tercemar lagi nih biota-biota laut, termasuk terumbu karangnya itu. Seindah itu loh, bos. Nah, kayak gitu. Termasuk lagi imbasnya kan tadi gue bilang akan ada sedimentasi. Limpasannya itu bakal turun ke laut. Laut tercemar, indahnya hilang. Dan biota-biota laut, ikan-ikan
ikan yang mungkin kalau para wisatawan sempat lihat jernihnya laut yang ada di situ, mungkin nggak akan bisa kelihatan lagi karena imbas dari yang situ tadi. Mungkin imbasnya nggak akan dilihat secara jangka pendek ya, tapi jangka panjangnya kita nggak tahu kalau ternyata ada kesalahan, kalau ada kelalaian, hal-hal kayak gitu kan nggak bisa kita lepaskan ya potensi-potensi itu. Kalau itu sempat terjadi, lingkungan lagi yang rusak. Kalau tidak diawasi secara detail, tidak diawasi secara rutin. Itulah yang kemudian jadi kekhawatiran dari teman-teman aktivis, terutama aktivis lingkungan itu tadi. Greenpeace melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Kalau penambangannya tetap dijalankan, biota tanaman, tumbuhan-tumbuhan endemik yang ada di situ juga bakal hilang, vegetasi khas yang ada di sana juga bakal rusak, bahkan hilang sama sekali. Ada kontaminasi juga yang berkemungkinan bakal terjadi. Karena kan ini mineral ya, diambil dari dalam tanah. Saat itu kan jenisnya logam ya. Kalau itu terkontaminasi dengan makhluk hidup yang lain yang ada di sana, itu mengganggu biota-biota makhluk hidup yang ada di situ. Tumbuhan juga bakal rusak, logam-logam berat jumlahnya yang bakal meningkat lagi. Kalau itu tidak dikelola dengan serius, lagi-lagi kan makhluk hidup yang ada di sekitarnya juga akan menanggung deritanya, menanggung sisi negatifnya. Itu yang kemudian disuarakan oleh teman-teman. Butterfly effect lah ibaratnya. Kalau dilihat sekarang, kayak tadi ku bilang, skalanya mungkin kecil, nggak kelihatan sekarang. Mungkin belum sampai kena ke area yang lebih luas. Kabupaten Raja Ampat kena, mungkin nggak akan belum kelihatan sekarang. Tapi kalau itu nggak dikelola secara serius, ya bukan tidak mungkin akan kena di pulau-pulau lain. Keindahannya bakal hilang, keanekaragaman hayati kita bakal rusak. Apalagi mau kita banggakan dari Raja Ampat kalau itu nggak dirawat dengan maksimal, kan kayak gitu ceritanya. Termasuk juga dalam ekspedisi dari teman-teman Harian Kompas itu, ekspedisi Tanah Papua itu di tahun 2021, udah sempat wawancara, udah sempat diskusi juga sama dua peneliti, dua akademisi di dua bidang berbeda. Ada guru besar logam berat, terus ada pakar kimia, dan datangnya semua dari Universitas Patimura. Si yang satu namanya Ilham Marasabesi, dia dosen Fakultas Perikanan di Papua. Dia bilang kalau aktivitas penambangan di pulau kecil itu rentan memicu kerusakan perairan. Kalau kasusnya kita spesifikin lagi di Pulau Gok, kalau kuliah catatannya bisa merusak perairan Raja Ampat secara keseluruhan. Tadi udah sempat kusinggung kan. Kecil. Kalau kemudian itu nggak ditanganin secara detail, nggak serius diantisipasi, ya nanti bakal rusak juga secara keseluruhan perairan itu dan biota-biota yang ada di dalamnya. Terus lagi, ada juga guru besar logam berat dari Universitas Patimura Ambon, namanya Profesor Justinus Temale. Dia bahkan memprediksi penambangan nikel di Pulau Gak yang heboh-heboh sekarang bakal merusak ekosistem Raja Ampat. Sedimen yang mengandung logam berat, balik lagi, yang diambil adalah mineral, jenis logamnya logam berat. Dan saat itu terekspos atau kena ke makhluk-makhluk hidup, terutama mereka yang berada di kawasan laut, di perairan, pasti akan kena, pasti akan ngefek dan akan terkontaminasi. Kena mereka yang ada di situ. Terus akan mengganggu juga terumbu karang. Yang kubilang 75% terumbu karang seluruh dunia terkumpul di sana, pasti akan rusak, pasti akan kena. Terus lagi ada pandangan bahwa nikel bahkan lebih beracun daripada logam tembaga karena mematikan larva karang. Bayangkanlah sama kok, larva karang aja tuh ketemu nikel bahkan bisa ngefek seberbahaya itu ketimbang tembaga. Fatal kalau udah ketemu logam-logam, kalau nggak diantisipasi itu pasti akan kena. Laut sebagai sumber utama protein. Bayangkanlah kalau udah kena kontaminasi logam berat, ditangkap sama warga sekitar, dijadikan konsumsi buat mereka, itu yang dikhawatirkan. Saat masuk logam berat dari yang mereka makan itu tuh, biota-biota laut yang di sana, ikan lah kita ambil. Ikan yang biasa mereka konsumsi, terpapar dengan zat-zat berbahaya yang dari hasil penambangan itu, dimakan sama mereka, pas masuk ke dalam tubuh, efeknya apa? Ganggu kesehatan lagi. Dan bukan tidak mungkin, gangguan kesehatannya skalanya skala berat. Tertangani atau enggak? Nah, kita nggak tahu. Apalagi kan areanya area daerah yang di area kepulauan begitu. Aksesibilitas kita nggak bisa nutup mata lah. Aksesibilitas kesehatannya di sana juga beda lah dengan kawasan perkotaan. Mau memastikan kesehatan warga kayak gimana? Menjamin itu ikan-ikan tetap sehat, tetap baik kondisinya, biota-biota laut di sana tetap dalam kondisi yang kondusif, stabil secara kesehatannya mereka. Yakin kayak gitu. Padahal kan warga Papua itu kan dia makanannya salah satu utamanya dari laut kan. Karena mereka tinggal di area pesisir. Nah itu. Wajar mereka begitu. Bayangin kalau misalnya ikannya jadi teracun. Kita yang di kota aja kepikirannya udah ngeri. Iya. Apalagi kalau nanti ngeliat kondisi di situ yang sebenarnya kayak gimana. Walaupun ini pun jadi polemik lagi kan. Beda pandangan satu dengan pandangan yang lain. Terus lagi, ada pandangan juga nih dari pakar kimia namanya Abraham Mariwi. Sama-sama dari Universitas Patimura Ambon juga nih. Dia bahkan bilang banyak logam yang biasanya berasosiasi dengan tambang nikel. Tanpa disadari risiko besar bagi manusia dan lingkungan. Masih ada sangkut pautnya toh. Menurut dia, katanya nih, nikel yang menjadi mineral utama bisa menyebabkan toksik, racun buat manusia. Nggak cuma organ dalam, sampai iritasi kulit juga bisa. Kan eksposnya kayak tadi ku bilang, ekspos ke makhluk
makhluk hidup nggak cuma buat mereka-mereka biota laut atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana. Kalau kita kena paparan itu, kena dari air yang racun-racun logam berat itu, iritasi kulit lah, gatal-gatal lah, atau mungkin bakal lebih fatal daripada itu. Apalagi gangguan pernapasan, bahkan bisa organisme air yang ada di situ jelas mengganggu kualitas tanah dan air. Zat merkuri dan arsenik, produk makeup aja kan nggak boleh ada zat merkuri kan? Iyalah, Nah, nggak boleh dong. Bayangin aja, merkuri dalam kosmetik aja nggak boleh, apalagi kalau eksposnya langsung dari hasil sana. Seberbahaya itu, dan menurut aku wajar kalau ini jadi diskursus yang berkepanjangan sekarang dari banyak orang, walaupun ya akhirnya akan ada banyak sisi. Ada yang sisinya, yang satu bilang udah sesuai prosedur, yang satu bilang ya apapun prosedurnya, kalau ini memang berbahaya buat lingkungan ya nggak bisa diterusin. Nah, pemerintah tuh kan udah nyabut IUP-nya 4 perusahaan Iya, tambang itu di Papua. belum lama ini. Nah, tapi kan ada satu, yaitu yang PT Gak Nikel tadi yang lu sebut, yang itu tidak dicabut. Iya. Jadi, pertanyaan gue, kenapa nggak dicabut? Itu tetap jalan, cuman diberhentikan sementara toh. Aha. Nah, itu pertanyaannya satu. Kedua, Oh, banyak pertanyaan kau ya. sabar. Mentang-mentang aku ada di sini, kau manfaatkan aku. Memang betul-betul anak nih. Kedua, Ah. katanya nih, gue sempet baca, warga di sana tuh menolak pemerintah untuk menutup perusahaan tambang nikel. Katanya karena itu berpengaruh dengan kehidupan mereka dan segala macam. Itu gimana tuh? Aku persis di momen penjelasan pemerintah itu ada di konferensi pers yang berlangsung waktu itu di kantor presiden, masih di kompleks Istana Kepresidenan. Waktu itu yang hadir Menteri SDM, terus ada Menteri Lingkungan Hidup, ada Menteri Kehutanan juga, barengan sama Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Yang poinnya adalah, betul yang kata kau, 4 dari 5 izin usaha pertambangan yang dipegang oleh perusahaan itu, berarti kan 4 perusahaan kan, 4 perusahaan dicabut izin usahanya di sana. Terkecuali buat PT Gak Nikel ini. Alasannya apa? Dari penjelasan yang disampaikan oleh Menteri SDM waktu itu, Bahlil Lahadalia, aku menangkap ada beberapa poin. Pertama, perusahaan ini, PT Gak Nikel ini sudah mengantongi RKAB. RKAB itu adalah rencana kerja dan anggaran biaya. Mereka sudah mengantongi itu. Intinya mereka sudah punya plan untuk melakukan kegiatan apa saja dan budgetnya apa aja yang dikeluarin untuk melakukan pertambangan itu. Itu satu. Dan yang kedua, Bahlil juga bilang bahwa PT Gak Nikel ini sudah punya AMDAL, analisis dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang mereka lakukan di Pulau Gak itu. Dan yang ketiga, ini merujuk dari hasil pantauan dari teman-teman Kementerian ESDM, termasuk menteri yang datang langsung ke Raja Ampat. Dia saat itu juga menunjukkan visual. Ini kayak membandingkan antara yang viral di medsos sama hasil pantauan dia di lapangan bersama dengan teman-teman Kementerian ESDM. Udah koordinasi juga katanya dengan pemerintah daerah setempat, baik itu di tingkat provinsi Papua Barat Daya maupun juga di Pemkab Raja Ampat. Yang intinya tidak ada kerusakan lingkungan seperti yang selama ini dibagikan lewat media sosial. Jadi foto-foto, video-video itu sampai di konferensi pers waktu itu pun dipampangin semua, dipresentasiin semuanya. Jadi ada narasi yang salah yang menyebutkan bahwa efeknya pulau di Raja Ampat itu jadi hilang area hijaunya, pohonnya terkikis semua dan lain-lain. Itu ditepis semuanya sama Menteri SDM dan pemerintah. Jadi disebut itu tidak ada sama sekali. Bahkan Bahlil bilang dalam aktivitas pertambangan di sana sudah merujuk pada analisis dampak lingkungannya itu tadi. Jadi efek dari penambangan nggak nyampe ke area laut di sekitarnya. Nggak ada tuh istilahnya lautnya kotor atau terimbas dari pasir-pasir atau tanah-tanah dari proses penambangan itu. Dan ini adalah gambar-gambar terakhir. Jadi mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati. Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Karena kita semua pingin untuk Indonesia baik. Itu yang kutangkap poin yang disampaikan oleh Menteri Bahlil saat itu di konferensi pers. Terus lagi, dari hasil koordinasi antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah sana, terutama dalam hal ini Bupati Raja Ampat waktu itu, dia sampai bilang bahwa justru adanya penambangan ini disambut baik sama warga karena ini bisa berpengaruh pada aspek ekonomi mereka. Mereka tetap bisa bekerja, ada alternatif untuk mencari uang lah di situ, mencari kelangsungan hidup mereka selama proses penambangan itu berjalan. Ya, kalau untuk khususnya kami nelayan ya cukup membantu juga. Terkadang dari PT Gak Nikel juga memberikan kami alat tangkap, kemudian mereka juga memberikan kita
mengambil kita punya hasil tangkapan juga diambil langsung oleh PT Gag Nikel. Jadi kita tidak perlu pergi jual-jual di terlalu jauh lagi sampai kita. Sebelum lahir itu perusahaan sudah ada di Pulau Gag sampai sekarang. Semua kehidupan masyarakat di sini karena dia membantu dari masalah pendidikan, semuanya tuh tergantung dengan perusahaan. Terus lagi Bupati menegaskan laut yang ada di area penambangan itu masih jernih kok. Gak sama seperti yang belakangan ini disuarakan di media sosial, bilang airnya keruh lah, bilang konservasi alamnya jadi bermasalah lah, laut jadi biota laut jadi terganggu dan semacamnya itu. Jadi dia intinya menepis juga. Intinya poinnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantah narasi-narasi yang muncul di media sosial soal kerusakan alam imbas dari penambangan yang ada di Raja Ampat itu tadi. Warga dominan menyebut bahkan nelayan sana bahkan bilang mereka mendapat keuntungan dari menjual hasil tangkapan mereka ke Gag Nikel. Kan pasti ada pekerja-pekerja yang ada di sana. Jadi hasil tangkapan mereka dijual ke para pekerja yang ada di sana. Untung juga kok mereka, kelangsungan hidup mereka tetap terjaga, ekonomi mereka masih tetap berjalan, airnya masih jernih yang ada di situ. Tapi ada kritik lagi nih yang muncul dari penjelasannya pemerintah itu. Pemerintah bilang begitu, dari aktivis beda lagi pandangannya. Oke, bahwa dampaknya dirasa saat ini belum kelihatan. Tapi untuk 10-20 tahun ke depan, kita kan nggak pernah tahu. Balik lagi ke omongan aku yang sebelumnya, Sel. Kalau itu nggak ditanggapi secara serius, pemantauannya nggak dilakukan secara detail, kita kan nggak pernah tahu efeknya akan sejauh apa. Belum lagi, kita juga udah punya tim kan, udah ada tim liputan yang langsung melihat area yang sedang heboh-heboh sekarang ini, sampai dia membandingkan antara foto Greenpeace dengan realita yang dia munculkan saat melakukan peliputan di sana. Dan ternyata kalau dari hasil pantauan tim kita lebih mendekati kondisi yang disampaikan atau yang dibagikan sama teman-teman Greenpeace ketimbang penjelasan pemerintah. Nah, ini kan jadi beda pandangan lagi nih. Perspektif mana yang bisa kita pegang buat kita-kita yang jauh. Ini kan posisi kita jauh ya, di area yang nggak masuk di kawasan Papua. Papua kan jauh ya, kita lagi di Jakarta nih posisinya. Mana yang kita bisa pegang nih omongannya nih? Antara posisinya pemangku kepentingan terkait atau dari kacamatanya aktivis ataupun juga pemerhati lingkungan. Ini beda posisinya. Nah, ini yang jadi PR, pisau bermata dua. Masalah informasi lagi, keterbukaan informasi publik, penjelasannya kayak gimana, analisisnya kayak apa. Itu lagi yang jadi PR. Dan sekali lagi, ngukurnya itu nggak bisa dalam 1, 2, 3, 4 tahun, 10-20 tahun ke depan. Efeknya apakah akan semasif yang dikhawatirkan atau justru sama seperti pandangannya pemerintah bahwa ya nggak akan sefatal itu, wong mereka punya amdalnya kok. Ini khusus kita bicara yang Gag Nikel yang nggak dicabut IUP-nya ya, yang sama pemerintah sesuai dengan yang diumumkan waktu itu. Tapi lagi ada kekhawatiran lain. Kalau tadi kan udah kujelaskan masalah efek lingkungannya. Ini efek pariwisatanya juga dikhawatirkan. Ada satu momen aku diskusi sama salah satu narasumber di program Sapa Indonesia Malam waktu itu. Hari Minggu tanggal 8 Juni aku sempat ngobrol sama Mas Taufan Rahmadi. Dia bahasa ringannya adalah sebagai pemerhati pariwisata. Ia mengkhawatirkan dengan biota laut yang ada di sana sekaya itu, keanekaragaman hayati yang ada di Raja Ampat sebanyak itu nih, sampai dia ngejelasin loh. Aku ngutip juga di Harian Kompas. Dia bilang kayak gini, total keanekaragaman hayati di situ ada 879 spesies tumbuhan, 114 binatang melata, 274 spesies burung, apalagi 47 mamalia dan 540 terumbu karang dengan 75% terumbu karang dunia terkumpul di Raja Ampat. Bakal terimbas kalau ini tetap diteruskan. Dan kalau ini hancur, kalau ini rusak, judulnya Raja Ampat sebagai Global Geopark yang sudah ditetapkan sama UNESCO, bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, bisa jadi taruhan. Makanya beberapa kali kalau aku diskusi sama Mas Taufan ini di Sapa Indonesia Malam waktu itu, tolong pertimbangkan dengan kehati-hatian. Kalau memang tetap mau dilanjutkan penambangan ini, pertimbangkan dengan aspek kehati-hatian. Karena ini pasti berimbas sedikit banyaknya buat pariwisata kita. Raja Ampat jadi andalan terus. Kalau ada efeknya secara lingkungan, emang ada yang mau datang lagi ke sana? Kan gitu. Aku ngejelasin aja ngap loh, sumpah. Tapi ya, tadi kan ada yang warga yang bilang katanya memang karena mereka dapat keuntungan menjual hasil lautnya segala macam. Kalau gue mikirnya ya, correct me if I'm wrong. Ayo bahasa Inggris kau. Kalau gue mikirnya ya itu mereka lihat mereka nggak mau ditutup karena untuk jangkanya sekarang. Tapi karena kan sebetulnya laut yang menjadi sumber makanan utamanya, penghasilan utamanya. Yeah. Bukankah ke depannya ketika laut itu sudah tidak bisa lagi, artinya rusak ya, itu bukannya akan mempengaruhi juga untuk aktivitas mereka ke depannya?
kayak produktivitas nelayannya kan pasti akan berkurang. Itu dia. Nah, aku juga ngerujuk nih laporan dari Jatam. Jatam sampai bilang begini. Satu sisi ada yang bilang bahwa ini hadirnya pertambangan itu mendukung ekonomi warga sekitar, tapi ada lagi pandangan bahwa produktivitas nelayan bisa jadi berkurang drastis dengan adanya penambangan itu. Mangrove dan karang bisa rusak, tercemar limbah. Terus ada contoh juga waktu itu disampaikan atas situasi ini di pulau mana tuh? Wawoni, ada Pulau Gak juga, Bunyu, GB, Mangoli, Belems, dan Pakal. Intinya sekarang itu sudah ada sebagian nelayan yang aktivitasnya malah terbatas justru dengan hadirnya penambangan nikel yang ada di Pulau Gak itu setidaknya. Jadi ya balik lagi sekarang. Ini kan banyak sudut pandang nih. Publik udah dikasih sudut pandangnya pemangku dan sudut pandangnya aktivis. Ini versinya beda-beda. Jadi publik harus berpegang pada omongan siapa. Kalau aku jadi masyarakat awam, aku jujur nggak bingung nih mau pakai omongan siapa yang dijadikan pegangan. Karena dua-duanya sama-sama bersikeras dengan data masing-masing. Kau gimana? Nah, bingung kau kan? Kau aja bingung, apalagi aku. Itulah makanya. Jadi, kalau menurut aku ya, membaca kondisi sekarang kalau udah ngomongin aktivitas penambangan dan dikaitkan dengan lingkungan, ibarat uang koin lah. Dua sisi yang nggak akan mungkin terpisahkan. Satu sisi kita ya apresiasi karena pemerintah sekarang kan lagi menjalankan janjinya untuk hilirisasi, industrialisasi, terutama nikel itu. Dengan semangat berkali-kali dalam berbagai kesempatan, ini semangatnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Saat aku diskusi waktu konferensi pers pun juga Menteri SDM berkali-kali menegaskan bahwa upaya kita untuk melakukan penambangan nikel ini semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi di sisi lain, kalau kemudian itu tidak dipantau secara detail, tidak diawasi secara ketat, ya tetap akan ada efek negatif walaupun tidak secara ekonomi ya, tapi mulainya dari pariwisata dulu, lingkungan hidupnya dulu, dan ujung-ujungnya kalau kemudian itu tidak diperhatikan secara serius, ya ekonominya bakal terimbas lagi ya toh. Nah, jangan cuman gara-gara cari keuntungan beberapa pihak, negara kita malah jadi rusak secara alam. Karena ternyata kan kerusakan ekosistem yang ditimbulkan ini jauh lebih besar ketimbang keuntungan ekonomi yang diperoleh sama negara. Nih, nasib kita-kita ini yang belum pernah menikmati wisata di Raja Ampat, yang orang-orang luar negeri bahkan udah pernah menikmati duluan, sebelum ada heboh-heboh masalah tambang ini, udah nikmatin duluan lah, kita belum ngerasain. Kalau tiba-tiba rusak, gimana? Tidak rela, mas aku belum ke sana udah nanti rusak, ntar udah nggak seindah yang di foto-foto. Padahal tahu nggak, gue pengen ke sana, itu impian gue ya, pengen ke sana sambil ya nyanyi-nyanyi lagunya kayak Little Mermaid gitu, yang look at the stuff, yang gitu-gitu, tau nggak? Ayo. Oh, itu buat kau ngupdate di medsos. Iya. Terus kau nggak ngajak aku, kau liburan sendiri gitu ya? Kita bareng. Bagus. Kau yang bayarkan ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak gini, kau udah menyusahkan aku setiap hari, ya. Kau udah membuat aku pusing tiap hari. Belum dengan liputan aku, belum dengan naskahku. Aku sedang bertenang-tenang diri di sini. Kau nanya lagi soal isu. Ya, boleh dipertimbangkan lah untuk tiket ke Raja Ampat ya paling, tapi 10 episode lagi lalu di sini. Gak apa-apa ya? Nggak ada rasa empati kau ya. Nggak ada rasa simpati kau melihat aku. Kantong mata udah selebar ini. Nggak ada kau perhatikan aku deh. Kau paksa aku mikir terus. Makasih ya informasinya, sangat berguna. Sudah, aku mau beli makan dulu. Beli tiket sekalian? Enggak, nanti setelah 10 episode. Nggak ada cerita, beli sekarang aku bilang.